Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Tabrani dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baik, di sini saya akan memaparkan suatu materi terkait trait and factor, keterampilan penerimaan dan keterampilan membuka percakapan. Nah, langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang trait and factor. Yang pertama ada definisi. Trait and factor dipelopori oleh Frank Parson pada tahun 1908. Secara etimologi, kata trait and factor berasal dari dua kata, yaitu trait and factor. Istilah trait mempunyai arti, ciri, atau sifat yang merujuk pada karakteristik individu yang dapat diukur seperti kemampuan, bakat, watak, sifat, dan sejenisnya, yang secara singkat diperlihatkan seseorang, termasuk aspek tingkah laku dan karakteristik kepribadian yang merupakan perpaduan dari warisan maupun pengalaman-pengalaman. Sedangkan kata faktor berasal dari bahasa Inggris, yang berarti faktor atau unsur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau yang biasa kita kenal KBBI, faktor berarti hal, keadaan, peristiwa yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Istilah faktor merujuk pada penilaian karakteristik individu dan pekerjaan. Ini di definisi trait and factor. Istilah pendekatan konseling trait and factor merupakan corak konseling yang menekankan pada pemahaman diri mengenal karakteristik dan sifat-sifat yang diukur melalui testing psikologis dan penerapan pemahaman. Itu dalam memecahkan beraneka masalah yang dihadapi, terutama yang menyangkut pilihan program studi dan atau bidang pekerjaan. Jadi trait and factor di sini bermaksud untuk mengetahui bakat dan minat diri kita, sehingga kita dapat mengetahui gitu, apa bakat kita, apa minat kita yang pas dengan diri kita sendiri. Tujuan di sini adalah membantu individu mencapai tingkat excellent dalam segala aspek kehidupannya dengan cara membantu atau memberikan kemudahan proses perkembangan individu klien tersebut. Dalam sumber lain, dikemukakan bahwa tujuan konseling trait and factor adalah mengejar klien keterampilan-keterampilan membuat keputusan yang efektif dengan membantu menilai karakteristik-karakteristiknya secara efektif dan mengkaitkannya penilaian diri itu dengan kriteria psikologis dan sosial yang berarti. Konseling trait and factor bertujuan pertama, membantu individu mencapai perkembangan kesempurnaan berbagai aspek kehidupan manusia. Dan yang kedua, membantu individu dalam memperoleh kemajuan memahami dan mengelola diri dengan cara membantunya menilai kekuatan dan kelemahan diri dalam kegiatan dengan perubahan kemajuan tujuan-tujuan hidup dan karirnya. Nah, yang ketiga, membantu individu untuk memperbaiki kekurangan, ketidakmampuan, dan keterbatasan diri serta membantu pertumbuhan dan integrasi kepribadian. Dan yang keempat, mengubah sifat-sifat subjektif dan kesalahan dalam penilaian diri dengan menggunakan metode ilmiah. Selanjutnya di sini ada tahap atau prosedur. Konseling trait and factor memiliki 6 tahap dalam prosesnya, yaitu yang pertama ada analisis, sistensis, diagnosis, prognosis, konseling atau treatment, dan follow up. Nah, yang pertama analisis. Analisis merupakan langkah pengumpulan informasi tentang diri konseli beserta latar belakangnya. Data yang dikumpulkan mencakup segala aspek kepribadian konseli, seperti kemampuan minat, motif, kesehatan, fisik, dan karakteristik lainnya yang dapat mempermudah atau mempersulit penyesuaian diri pada umumnya. Berikutnya ada sintesis. Sintesis adalah usaha merangkum, menggolong-golongkan, dan menghubungkan data yang telah terkumpul pada tahap analisis, yang disusun sedemikian sehingga dapat menunjukkan keseluruhan gambaran tentang diri konseli. Rumusan diri konseli dalam sintesis ini bersifat ringkas dan padat serta harus tercermin tentang kekuatan dan kelemahan konseli, kemampuan penyesuaian diri maupun melausuinya, atau yang bisa dikenal maladjustment. Yang ketiga ada diagnosis. Diagnosis langkah mengidentifikasi masalah dan sebab-sebab atau inti masalah dan faktor penyebabnya. Selain itu, diagnosis merupakan tahap menginterpretasikan data dalam bentuk problem yang ditunjukkan. Rumusan diagnosis dilakukan melalui proses pengambilan atau penarikan kesimpulan yang logis. Dalam tahap ini terdapat 2 kegiatan yang dilakukan, yaitu identifikasi masalah berdasarkan pada data yang diperoleh, dapat merumuskan dan menarik kesimpulan permasalahan konseli. Dan yang kedua, etiologi. Merumuskan sumber-sumber penyebab masalah internal dan eksternal. Dilakukan dengan cara mencari hubungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Selanjutnya ada prognosis. Prognosis adalah langkah mengidentifikasi bantuan yang mungkin dapat diberikan kepada siswa sesuai dengan masalah yang dihadapi konseli sebagai ditemukan dalam langkah diagnosis. Prognosis ini bersangkutan dengan upaya memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan data yang ada sekarang.
yang akan terjadi apabila konseli tidak dibantu, yaitu yang pertama, konseli tidak berkonsentrasi pada pelajaran sehingga lama-kelamaan prestasi konseli akan semakin menurun. Dan yang kedua, konseli akan memilih untuk membolos karena konseli merasa tidak nyaman berada di sekolah. Dan yang ketiga, konseli akan bermasalah dengan ibunya karena ibu konseli akan kecewa jika mengetahui nilai konseli tidak ada peningkatan. Dan yang keempat, konseli akan selalu merasa bahwa orang tua konseli itu keras. Dan yang kelima, tugas-tugas sekolah konseli tidak dapat terselesaikan dengan baik dan tidak tepat waktu. Dan yang terakhir, konseli membenci orang tuanya. Nah, selanjutnya, apabila masalah konseli segera diselesaikan, maka kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi yaitu konseli dapat berkonsentrasi pada pelajarannya. Dan yang kedua, prestasi konseli akan meningkat. Dan yang ketiga, konseli akan nyaman dan bersemangat untuk masuk sekolah. Dan yang terakhir, hubungan konseli dengan orang tuanya akan semakin dekat. Selanjutnya ada konseling atau treatment. Dalam konseling, konselor membantu konseli atau konseli untuk menemukan sumber-sumber pada dirinya sendiri. Sumber yang dimaksud adalah sumber-sumber lembaga dalam masyarakat untuk membantu konseli dalam penyesuaian yang optimal sejauh konseli bisa. Dalam proses ini, konselor memberikan beberapa bantuan yaitu konseling individual dan layanan pemberian informasi. Dan yang terakhir ada follow up, memberikan tindak lanjut merujuk pada segala kegiatan membantu siswa setelah mereka memperoleh layanan konseling. Namun kemudian menemui masalah-masalah baru atau munculnya masalah yang lampau. Tidak lanjut ini juga mencakup penentuan keefektifan konseling yang telah dilaksanakan. Nah, selanjutnya, kekurangan atau kelemahan teori threat and factor. Yang pertama, konseling terpusat pada pribadi dan dianggap sederhana. Dan yang kedua, terlalu menekankan aspek afektif, emosional, perasaan sebagai penentu perilaku tetapi meluapkan faktor intelektual dan kognitif serta rasional. Dan yang ketiga, penggunaan informasi untuk membantu klien tidak sesuai dengan teori. Dan yang keempat, tujuan untuk sikap klien yaitu memaksimalkan diri dirasa terlalu luas dan umum sehingga sulit menilai individu. Dan yang kelima, sulit bagi konselor untuk bersikap netral dengan situasi hubungan interpersonal. Selanjutnya beralih ke kelebihan. Kelebihan teori threat and factor yaitu yang pertama, pemusatan pada klien dan bukan pada konselor. Dan yang kedua, identifikasi dan hubungan konseli sebagai wahana utama dalam mengubah kepribadian. Dan yang ketiga, lebih menekankan pada sikap konselor pada teknik. Dan yang keempat, memberikan kemungkinan untuk melakukan penelitian dan penemuan kuantitatif. Dan yang kelima, penekanan emosi, perasaan, dan afektif dalam konseling. Berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai tentang keterampilan penerimaan atau acceptance. Nah, di sini ada definisi teknik acceptance. Teknik komunikasi atau keterampilan dasar dalam konseling yang digunakan konselor untuk menerima konseli sebagai adanya. Walaupun tidak berarti bahwa konselor menyetujui semua pernyataan atau ucapan-ucapan konseli. Adapun tujuan teknik acceptance di sini, yang pertama menunjukkan kedekatan daripada sikap dan menunjukkan tingkat keterbukaan dan ketulusan hati konselor. Yang kedua, klien merasa dihargai dan diterima keberadaannya. Dan yang ketiga, agar konseli merasa diperhatikan. Yang keempat, agar konseli memperoleh balikan atas apa yang dikatakan, didengar, dan dipahami. Manfaat teknik acceptance itu sendiri adalah manfaat tekniknya yaitu untuk membangun hubungan lebih dekat konseling sehingga tercipta suasana hubungan yang akrab ditandai dengan saling mempercayai. Beralih ke materi selanjutnya mengenai keterampilan membuka percakapan atau opening. Nah, definisinya di sini, keterampilan membuka percakapan atau disebut juga keterampilan opening merupakan suatu keterampilan dasar komunikasi dalam bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk membuka pertemuan dan percakapan. Selanjutnya beralih ke tujuan. Tujuan teknik opening yaitu konselor memperoleh dengan kepercayaan dari konseli dan akhirnya konseli dapat dengan bebas dan terbuka dalam mengungkapkan masalahnya. Rapport atau opening mempunyai makna sebagai suatu kondisi saling memahami dan mengenal tujuan bersama. Selain itu, tujuan dari teknik opening adalah yang pertama, membina hubungan baik antara klien dan konselor. Yang kedua, memperoleh kepercayaan dari klien. Yang ketiga, memberikan penghargaan kepada klien. Dan yang terakhir, klien dapat bebas dan nyaman serta terbuka dalam mengungkapkan masalah. Nah, manfaat teknik opening itu sendiri adalah memiliki manfaat atau fungsi sebagai pembukaan sebelum melakukan proses konseling. Selain itu, teknik opening juga memiliki manfaat untuk membangun rasa aman dan nyaman bagi konseli sehingga konseli dapat mempercayai konselor bahwa konselor itu dapat membantunya dan dalam mengenai masalahnya. Opening memiliki manfaat penting yaitu untuk membentuk hubungan dan kepercayaan yang baik antara konselor dengan konselinya. Sehingga ketika proses konseling berlangsung,
dapat berjalan dengan lancar dan nyaman. Ya mungkin itu saja, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.